Mari kita dengarkan sedikit tausiah untuk kita semua kepada akhir-akhir sahabat saya Ustaz Ahmad Tamroni. Berkhidmat kami silakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wan nihayah min Adam alaihi salam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ashabul fadilah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Abdul Hakim, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat membimbing kita baik urusan-urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang saya hormati Al-Mukarram Haji Imam Baikuni dan sahabat saya, sahabat Wiwi, serta para bapak-bapak sekalian, para ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, silaturahim kita pada siang hari ini merupakan sebuah wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang kalam, tadi katanya dikit aja. Jadi ada satu hadis yang pernah Rasulullah sampaikan, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu katsirin muqtuh. Jadi dulu kata Nabi, ini zaman Nabi berarti, zaman sahabat lah, generasi sahabat dan generasi tabi'in. Jadi Nabi pesan kepada sahabat yang memberikan peringatan bahwa kalian berada di zaman di mana banyak ahli fikih, ulama, fuqaha, ahli ilmu. Kemudian sedikit yang ngomong, sedikit yang baca, sedikit yang minta, banyak yang memberi. Jadi zaman Nabi ini orang alim banyak, orang soleh banyak, orang kaya juga banyak. Nah, pada saat itu apa? Al-amal fihi khairun minal ilmi. Amal lebih bagus daripada ilmu. Jadi zaman Nabi dulu tuh orang kaya, orang alim itu banyak. Mau nanya apa dijawab sama para sahabat. Mau nanya ini dijawab para sahabat, apalagi sahabat ada yang kaya juga. Tapi yang ahli ceramah, khutbah, ahli ngomong itu nggak ada. Seperti itu. Nah kemudian Nabi mengingatkan wasayati 'alan nas zamanun, akan datang. Nah ini buat kita nih. Wasayati 'alan nas zamanun qalilin fuqaha'uhu ya katsirun khutaba'uhu wa qura'uhu katsirun sa'iluhu qalilun muqtu. Ini sebaliknya zaman sekarang ya, yang ahli ilmu, yang kaya sedikit, yang ngomong banyak, yang ahli ceramah banyak, tapi tadi qalilun fuqaha,
sedikit ilmunya. Yang minta banyak, yang ngasih sedikit. Ini zaman sekarang. Nah, konteksnya hari ini yang kita laksanakan di sini, ini bagian dari praktek pesan Rasulullah 14 abad yang lalu. Mudah-mudahan dengan adanya santunan hari ini, pemberian-pemberian dari para dermawan, ini bagian dari wujud apa? Pemberi itu masih ada kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena yang namanya memberikan itu kepada orang yang membutuhkan, ini adalah bagian dari ampunan, istighfar. Kalau malam kita setelah sholat tahajud, sholat hajat, kita baca istighfar, itu namanya istighfar individual, istighfar buat kita. Itu boleh, ya boleh, sangat boleh. Selalu meminta ampun kepada Allah itu sangat dianjurkan. Tapi kita pun harus menyatukan, harus mengintegrasikan. Tahu apa mengintegrasi? Integrasi tahu nggak? Bukan integrasi, bukan. Menyatukan antara istighfar individual dengan istighfar sosial. Apa itu istighfar sosial? Istighfar sosial yang siang hari ini kita lakuin nih. Teman-teman punya rezeki, dikumpulin, dibeliin ini, dikasih ini, diberikan kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, rezekinya itu. Ini namanya istighfar sosial. Yang namanya kita masih hidup ini wajib kita beristighfar. Tapi jangan istighfar sendirian aja, gitu ya. Jangan malam doang kita zikir astagfirullahaladzim, subuh kita istighfar, habis subuh tidur. Ada tetangganya belum sarapan belum ditanya, nyarap loh gitu ya. Nah, ya kan? Nah itu jadi istighfar sosialnya harus dilakuin juga, gitu. Habis sholat subuh istighfar, kita sarapan jangan sendirian aja, ibu ajak juga teman gitu. Kayak sama nih, ini guru kita nih, saya kalau lagi bete di rumah ya, kayak kopi ini di rumah nggak ada kopi, saya di sini kopinya bu, gitu. Nah itu istighfar sosial perlu juga, ya. Jadi ini bagian dari istighfar kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar secara virtual, secara vertikal, hubungan kita langsung kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi harus kita dukung dengan istighfar sosial, yaitu memberikan rezeki kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang membutuhkan. Harus kita kontinukan. Selain istighfar, kita pun harus bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh tinggalan dua-duanya. Kita harus beristighfar, hati tetap bersolawat. Karena apa? Kita bisa beristighfar lantaran syafaat Rasulullah. Kita bersolawat di lisan, hati juga harus beristighfar. Karena kita bersolawat kepada Rasulullah lantaran ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau malam kita masih bisa bersolawat, hati pun kita harus istighfar. Karena tanpa ampunan Allah kita tidak bisa bersolawat. Kita beristighfar di lisan, hati kita harus bersolawat. Karena apa? Istighfar yang kita ucapkan lantaran daripada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan semua yang kita laksanakan setiap bulan di musola ini bagian dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masih ada orang yang bisa memberikan kepada saudara-saudara, kepada orang-orang tua kita yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan ke depan ini makin bertambah dan makin istiqomah. Doain ya Bu. Saya di sini sebenarnya mewakili teman saya belum bisa datang. Teman saya itu ketua asosiasi atau perkumpulan pesantren. Tapi tadi katanya mau usul di sini. Mudah-mudahan tadi juga Kiai Baik sudah mendoakan memberikan tawasul dan Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan beliau rezekinya dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dengan rezeki dan urusannya lancar, nanti pemberiannya makin bertambah sehingga
Nah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.